Oke gengs, balik lagi di Rams Mystery. Oke gengs, di episode kali ini kita akan membahas lagi perkembangan kasus dari Teng Monida. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti kasus Teng Monida ini dari awal, pastinya kalian udah pada denger ya, dan udah pada tahu kalau ada sebuah isu yang lagi beredar dan lagi hangat-hangatnya di masyarakat Thailand. Katanya Teng Monida itu menjual diri. Nah, apakah kalian setuju gengs dengan isu ini? Kalau saya pribadi ya, saya sih ada nggak setujunya, ada setujunya. Intinya dari mulai awal saya mengikuti kasus ini saya berusaha to the point ya, gengs. Jadi Teng Monida ini bisa jadi benar isunya, tapi bukan benar-benar menjual diri. Karena persepsinya menjual diri itu habis melayani satu orang, melayani yang lain lagi, dan yang lain lagi. Nah, intinya melayani banyak orang. Nah, untuk artis sekelas Teng Monida dan juga dia ini orang yang berpendidikan tinggi, rasanya nggak mungkin dia mempertaruhkan nama besarnya dengan bekerja seperti itu, walaupun dia ini kesulitan ekonomi. Mungkin kalaulah benar tanda kutip menjual diri, mungkin ngelayaninya itu sama satu orang aja, ya si VVIP ini. Ngerti kan maksud saya, gengs? Kalian ngerti nggak maksud saya? Coba aku bahasakan dengan kata yang lain ya. Kalau benar menjual diri, itu semacam sevia atau kalau di Jepang itu namanya geisha. Jadi dia ini hanya melayani satu orang aja, nggak gonta-ganti gitu loh. Jadi dia lebih berkelas daripada versi menjual diri sebelumnya. Karena kayaknya gini gengs, kalau saya lihat dari cara meninggalnya Teng Monida yang sangat sadis dan juga dikemas dengan pembunuhan berencana, bahkan Dr. Pontip sendiri bilang bahwa ini sangat sistematis. Jadi kayak sudah disusun sedemikian rupa. Nah, kasus-kasus kayak gini gengs, ini perlu motif yang sangat kuat menurut saya. Ada yang bilang juga untuk melindungi nama baiknya si VVIP ini. Ini tidak mungkin, intinya ini sangat tidak mungkin karena motifnya terlalu lemah. Pembunuhan berencana dan berakhir sesadis ini itu memerlukan motif yang sangat kuat, gengs. Sebagai sedikit gambaran supaya kalian paham saya ini mikirnya kemana, saya akan flashback lagi kepada kedua kasus yang sempat booming di Indonesia, yang hasil persidangan resminya itu sangat berbeda dengan isu yang beredar di masyarakat. Saya nggak akan detail dengan kasus ini, saya akan globalnya aja. Nah, kalau misalnya kalian ngeh dan kalian juga sempat ngikutin kasusnya, kalian bakalan dapet poin yang saya maksud, berarti you got the point. Yaitu dua-dua kasus ini sama-sama tentang sevia dari seorang VVIP yang ada di Indonesia. Nah, VVIP di sini bisa pejabat, bisa juga pengusaha kaya yang ada di Indonesia. Ending dari kasusnya dulu ya. Nah, di persidangan resminya, satunya itu dibilang karena bunuh diri dan satunya lagi itu karena kecelakaan. Tapi dua-duanya isu yang berkembang di masyarakat, mereka ini adalah perempuan sevia dari seorang VVIP. Nah, perempuan yang bunuh diri ini itu karena dia meminta untuk dijadikan istri kedua dari si VVIP. Karena si VVIP-nya ini nggak mau, makanya dia dibunuh. Nah, yang kedua, kalau nggak salah, seingat saya, itu si perempuan ini itu pengen berhenti menjadi sevianya si VVIP ini. Nah, karena si VVIP-nya ini nggak terima, makanya dia dibunuh. Dua-dua kasus ini, gengs, kalau misalnya kalian tahu, itu dua-duanya perempuan ini meninggalnya itu juga lumayan sadis loh. Nah, dari sini kok saya dejavu ya, apakah motif dari pembunuhannya Teng Monida ini sama dengan dari dua kasus pembunuhan yang ada di Indonesia? Nah, coba kalian perhatikan ya, si Teng Monida ini meninggal itu menjelang pernikahannya dengan si Bird. Cincin sudah dibeli, ibarat kata tanggal sudah ditentukan lah ya. Apa kalian nggak curiga, gengs? Apa kalian nggak bertanya-tanya gitu, kenapa si Teng Mo ini meninggal menjelang di hari pernikahannya dengan si Bird? Apa mungkin ada seseorang yang cemburu atau tidak terima karena si Teng Monida ini itu pengen mengakhiri hubungan dengannya as a sevia pastinya. Karena dilihat dari backgroundnya Teng Monida ini, dia itu sangat mencintai Bird dan dia juga ingin punya anak dari Bird. Jadi sepertinya dia ini sangat baik dan juga penyayang.
Apa mungkin ada orang yang cemburu atau tidak terima karena si Tengmonida ini ingin mengakhiri hubungan dengannya as a Sevilla pastinya. Ngerti kan maksud saya? Sepertinya kalaupun dia ini benar menjual diri, dia itu melakukannya tidak dengan hatinya, gengs. Nah, tapi kemungkinannya, sayangnya ada orang yang sudah main hati dengan si Tengmo. Ya, siapa lagi kalau bukan si VVIP itu. Jadi, kemungkinan si VVIP ini sudah keluar uang untuk si Tengmo, entah untuk berapa lama, atau mungkin si VVIP-nya ini sudah main hati dengan si Tengmo, dan dia nggak terima dong, nggak mau dong si Tengmo ini menikah dengan yang lain dan meninggalkan dia begitu saja. Nah, kalau motifnya seperti ini, itu menurut saya lebih kuat ya. Karena seperti kita tahu bahwa pembunuhan berencana itu butuh motif yang sangat kuat. Nah, antara lain itu kalau nggak cemburu, perselingkuhan, uang, pokoknya motif yang membuat sakit hati banget lah. Kalaupun tidak dengan motif-motif itu, ya mungkin orang-orang yang membunuh Tengmonida ini dengan sesadis itu perlu diperiksa mungkin kejiwaannya. Karena mereka tidak ada keluar uang, tidak ada sakit hati, tapi kok bisa ya mereka membunuh sesadis ini? For having fun maybe? Like a psychopath? Bisa jadi, we never know, kita nggak tahu kan? Yang jelas, ini sadis banget ya. Jadi menurutku hanya seorang psycho saja yang bisa membunuh orang sesadis ini kalau seandainya tidak ada motif yang kuat. Jadi bagaimana menurut kalian, gengs? Apakah dari kalian ada yang berpikir sama seperti saya? Atau mungkin kalian punya asumsi yang berbeda? Nah, kalau misalnya kalian punya asumsi yang berbeda, kalian boleh tulis asumsi kalian di kolom komentar. Karena kasus Tengmonida ini itu sangat menarik sekali untuk dibahas. Oke gengs, sekian dari saya. Mungkin kalau misalnya saya ada salah kata atau mungkin ada misinformasi, saya mohon maaf dan kalian boleh mengingatkan saya di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan semoga saja ending dari kasus Tengmonida ini bisa melegakan kita semua. Kalaupun tidak, kita harus menerimanya karena mau bagaimanapun fakta persidangan itu lebih utama dari sekedar asumsi dan juga isu. Oke, dan inilah akhir dari video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh kasih like dulu dan jangan lupa juga komen dan share. Dan juga kalau kalian suka dengan channel ini, kalian boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke gengs, kalau gitu, akhir kata dari saya, see you on the next episode.